Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 11 yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali dan tidak terasa kita sudah berada pada modul 1 di titik 4. Oh ya, Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya juga Pak Ajan sebagai PP, gimana sehat Pak Ajan? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita berharap semoga kita sehat dan bahagia karena kita adalah orang-orang yang terpilih yang mungkin punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri kita dan juga lingkungan sekitar kita ya Bapak dan Ibu. Sebelum berlanjut, izinkan saya untuk share screen dulu. Ini agenda yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian presentasi, selanjutnya adalah tanya jawab dan penguatan. Mulai Bapak Ibu. Sebelum mulai, seperti biasa supaya kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Bapak dan Ibu, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Baik, silakan Pak Azan. Terima kasih. Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Azan yang sudah memimpin doa ya. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Baik. Semangat. Ya, supaya kita lebih semangat lagi. Semangat Pak. Iya Ibu, terima kasih. Supaya kita lebih semangat lagi, supaya lebih fresh lagi, maka ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Untuk ice breaking, siapa yang bersedia untuk memimpin? Pak Khairul barangkali? Nah ini saya nggak apa ini aja nih ya, boleh ya Pak ya? Kayak tadi. Bapak Ibu kita speaking dulu. Biar kita agak sehat lagi begitu ya. Baik. Gimana nih ya? Siap. Goyang-goyang ya dan kita mulai 1, 2, 3 ya. Goyang-goyang. Maksudnya direnggang-renggang begitu. Nah, udah. Oke, udah sehat ini. Tarik nafas. Itu tambah ngantuk Ibu nanti kalau ada nafas. Tapi udah segar ya Bapak ya? Udah. Oke. Baik, terima kasih Tarik Pak. nafas. Tarik nafas Ibu ya. Sudah ya, baik. Terima kasih Pak Khairul yang sudah memimpin ice breaking-nya. Bapak Ibu sekalian, kemarin Bapak dan Ibu sekalian sudah berdiskusi mengenai berbagai kasus ya terkait dengan disiplin positif. Jadi pada pagi hari ini kita langsung ya silahkan presentasikan hasil diskusi Bapak Ibu kemarin. Kira-kira kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan? Jadi Bapak Ibu berhubung waktunya sebentar ya, cukup 2 saja sebagai perwakilan untuk presentasi dan sisanya nanti silahkan dikirim aja tugasnya. Oke, silahkan siapa yang bersedia untuk presentasi? Pak Azan dari kelompok berapa Pak Azan? 3, kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Baik Pak Azan, silahkan presentasikan hasil diskusinya.
Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh saya sendiri dengan anggota Pak Busron, Pak Yunan, dan Pak Supriyadi. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dan kami akan bacakan diskusi kami tentang kasus 3. Saya akan bacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasusnya, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol tangan. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Nah, kami dapat 4 pertanyaan. Pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya pada Fajar? Nah, kalimat dari Ibu Dani yang "Gimana sih kamu Fajar?" Berarti ini menandakan bahwa posisi kontrol ibu guru terhadap Dani itu sebagai teman. Karena dia ngomongnya, "Ayo bantulah ibu, kamu nggak kasihan sama ibu." Berarti posisi guru ini sebagai teman. Nah, yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, kami dari hasil diskusi menyimpulkan bahwa Fajar ini sepertinya di rumahnya kurang perhatian, mungkin juga kurang kasih sayang dari orang tua. Terus yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Nah, hasil dari diskusi kami, jadi bila mana Ibu Dani ini posisinya sebagai pemantau, berarti dia seharusnya mengawasi dan bertanggung jawab atas orang-orang yang diawasi. Dan pertanyaannya pun bukan, "Ayo bantulah, kasihan sama ibu." Itu tidak seperti itu kalau posisinya sebagai pemantau. Kalau posisinya sebagai pemantau, Ibu Dani akan berbicara, "Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi atau konsekuensinya apa?" Itu. Jadi seorang pemantau itu mengandalkan penghitungan. Jadi catatan dan data juga dipakai. Terus pertanyaan yang terakhir, apabila Anda kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Hasil diskusi kami, apabila kami yang jadi kepala sekolah, kami akan mengadakan segitiga restitusi, mengadakan pendekatan coaching terhadap Fajar, biar si Fajar ini bisa mengetahui posisinya sebagai apa, dan kita juga mengetahui persoalannya di mana untuk kita cari solusinya bersama-sama. Begitu. Sekian dari hasil diskusi kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azan, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Azan itu hasil diskusi yang sangat luar biasa tentang
posisi Ibu Dani, beliau itu berperan sebagai dalam posisi apa? Dalam posisi kontrol apa? Baik, apakah bisa ada yang akan menanggapi? Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menanggapi. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang akan presentasi? Oke. Kelompok 1. Oh iya, silakan Ibu Rahmi. Kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak, Pak. Kami dari kelompok 1 yang diketuai oleh saya sendiri, Rahmi, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kasus pertama yang menggambarkan situasi di mana seorang guru matematika, Ibu Santi, sedang sakit dan tidak dapat mengajar. Sebagai pengganti, Ibu Eni, seorang guru baru di sekolah, dihadirkan. Namun beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni dan bersikap kurang sopan. Bagaimana Ibu Santi menangani situasi ini? Jadi langkah-langkah restitusi oleh Ibu Santi mulai dengan memberikan validasi terhadap tindakan yang salah dengan bertanya kepada Vivi dan Natali. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin minta maaf. Dia menunjukkan pemahaman terhadap perasaan mereka. Ibu Santi juga menanyakan tentang keyakinan kelas dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ya, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa gagasannya? Jadi inilah upaya untuk mencari solusi. Kemudian Ibu Santi juga menawarkan solusi itu dengan mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati. Jadi itu adalah langkah yang pertama atau langkah yang positif dalam untuk bisa memperbaiki hubungan di kelas. Itu saja Pak dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Rahmi dari kelompok 1. Luar biasa. Betul sekali Bapak Ibu sekalian. Bahwa pada kasus 1 ini ya. Oh iya, ditanggapi dulu ya. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menanggapi ya. Jadi pada kasus ketiga, dari kelompok 3 tadi tentang Ibu Dani ya, Ibu Dani, bahwa beliau pada posisi kontrol sebagai pemantau. Namun posisi sebagai pemantau itu biasanya akan membuat sebagai teman dan atau pemantau ya, biasanya akan membuat anak itu menjadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan. Jadi pada saat Ibu Dani sebagai teman atau pemantau, maka anak yang diposisikan sebagai teman biasanya akan ketergantungan, akan selalu meminta bantuan karena dia merasa bahwa untuk apalah capek-capek bekerja, untuk apalah capek-capek belajar, nanti juga akan dibantu sama guru itu. Nah, kemudian pada kasus yang ke-1 yang Ibu Santi ya, yang Ibu Santi tentang murid yang kurang sopan. Betul sekali bahwa Ibu Santi itu membuat segitiga restitusi ya, bukan menghukum, tapi memberikan segitiga restitusi, di mana beliau memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kemudian pada restitusi ini guru tidak menyalahkan murid ya. Jadi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman kan biasanya murid itu mengerjakan sesuatu yang bukan atas tindakannya. Kalau restitusi, misalnya si anak mencoret-coret meja misalnya. Nah kemudian
diberikan pengertian sehingga si anak itu akan kembali membersihkan meja itu. Itu contoh kecilnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita kali ini mungkin sampai di sini. Terakhir Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini tentang segitiga restitusi, kemudian tentang 5 posisi disiplin kontrol ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran Bapak Ibu dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terakhir, Bapak Ibu, supaya pembelajaran kita kali ini memang cukup bermakna, silahkan kepada Bapak Azan untuk memimpin doa penutup. Baiklah, terima kasih. Marilah teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi terakhir adalah kita berfoto bersama. Baik, pakai cibi aja ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3.